Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi wariduka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuri zat wa sirri sarifi syairi asma'i wa syifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ila hadati khususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidinallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadirin khususon Raden Ngambehi Rangga Wasita. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi lama tidak membahas vlog. Kali ini saya membedah buku Gatoloco yang ditulis oleh Mas Damar Sasangka. Kebetulan Sasangka ini spesialis ilmu-ilmu kejawen Jawa. Kejawen dalam hati ini kejawen dalam ranah kejawen Islam yang dibawa oleh dari zaman Syekh Subakir atau Wali Songo angkatan pertama. Dan kemudian Raden Rangga Wasita ini menceritakan atau mengajarkan intisari keislaman melalui tulisan-tulisan, melalui karya-karya seni beliau. Ada yang menarik di sini, jadikan saya status kemarin di Facebook saya tentang ini, tentang bagaimana kesadaran relatif. Saya baca aja langsung ya, biar mempersingkat waktu. Ada suatu pernyataan tentang di manakah kedudukan iman atau keyakinan, kemudian di manakah kedudukan budi atau kesadaran, di manakah kedudukan kuat, apa yang lebih pahit dari yang semua yang pahit, apa yang lebih manis dari semua yang manis, apa yang lebih keras dari batu, apa yang lebih melebihi luasnya bumi dan lebih tinggi daripada langit. Kemudian apa yang lebih panas dari panasnya api, yang lebih dingin dari air, lebih gelap dari malam, mana yang melihat, dan mana yang lebih tinggi, dan mana yang lebih rendah, apa yang lebih cepat, banyak mana, manusia hidup atau manusia mati. Kemudian lagi, banyak mana, yang kaya atau yang miskin, yang laki-laki atau yang perempuan, banyak mana, yang kafir atau yang Islam, atau yang selamat. Segera jawablah sekarang. Nah, itu ceritanya ditanyakan kepada si Gatoloco. Kemudian di sini Kanjeng Pangeran Muhammad Rangga Wasita di sini menuliskan, ya kan, menjawabnya sebagaimana berikut. Kedudukan iman atau keyakinan ada di jantung. Di otaklah kedudukan kesadaran itu atau budi itu. Kemudian otot dan tulang adalah tempatnya kekuatan. Nanti dicerna, dipahami ya secara mendalam. Karena saya senang bikin vlog kayak gini supaya mengingatkan saya sendiri. Karena saya pernah membaca banyak sih buku-buku, belum saya rapikan nih. Buku-buku yang senang saya baca. Tapi yang di vlog ini lebih pada ranah spiritual aja ya, apa yang ini, karena yang ilmu yang bersifat teknis ada juga vlognya sih. Lanjut aja. Di otaklah kedudukan budi atau kesadaran, otot dan tulang tempatnya kekuatan. Tempat malu itu ada di mata. Tempat malu ada di mata kita. Kemudian di dunialah yang lebih pahit. Menurut batin mereka yang melarat di dunia adalah tempat yang lebih pahit, ya kan? Menurut siapa? Menurut batin mereka yang melarat selama hidup di dunia. Kemudian di sini yang lebih manis daripada yang manis. Menurut mereka yang kaya, yang lebih menurut mereka yang kaya, yang lebih manis. Lanjut aja. Yang lebih bebal adalah mereka yang bodoh, yang tak memahami sastra suci. Yang disebut melihat adalah manusia yang memahami ilmunya Allah. Jadi di sini. Jadi yang disebut
bodoh di sini ketika ada sastra-sastra suci dari berbagai macam kitab suci, itu harus kita renungi, kita pahamin, kita ambil tuh konsep ininya, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang sia-sia di muka bumi ini. Allah menciptakan berbagai macam agama di muka bumi, ya kan? Tujuannya apa? Untuk kita saling kenal mengenal. Kenal mengenal itu esensinya apa? Mengenal sang suwung sejati, atau sah yang mubreng alam, atau dalam Islamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Inilah yang dikatakan, yang disebut melihat adalah yang memahami ilmunya Allah, karena segala sesuatu itu diliputi ilmunya Allah. Saya bisa menyampaikan ini karena diliputi oleh ilmunya Allah. Teman-teman sahabat mawas diri yang ada yang melihat YouTube saya ini juga menonton, berusaha memahami ilmunya Allah. Jadi ilmunya Allah itu ya meliputi segala sesuatu, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Contohnya apa? Contohnya ada di YouTube ini. Lanjut aja ya. Di manakah tempat yang lebih dekat, maksudnya dengan kebahagiaan dan kesengsaraan atau dualitas? Yang lebih dekat maksudnya dekat dengan kebahagiaan atau kesengsaraan, atau dalam konsep dualitas tadi. Semua ada di dunia ini, intinya juga tempat yang lebih cepat, maksudnya kebaikan dan keburukan sangat cepat berubah. Intinya yang lebih dekat itu semuanya ada di dunia ini, kebahagiaan atau kesengsaraan. Dan lebih cepat tuh apa? Keburukan sama kebaikan itu lebih cepat. Mana yang lebih cepat kan? Keburukan sama kebaikan dua-duanya sangat cepat, itu cepat berbuah, semuanya cepat ada hasilnya. Kalau keburukan pasti ada cepat kena karmanya, karena karma itu tidak hanya di akhirat, di dunia juga kita merasakan. Maka berhati-hatilah sama lisan kita. Lanjut di sini, tempat yang lebih bergembira dan yang lebih sengsara itu semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang widi, yang luas melebihi bumi adalah penglihatan ini, yang tajam melebihi besi adalah kesadaran manusia yang sudah terjaga. Jadi kesadaran manusia yang sudah terjaga, yang sudah eling, yang mengingat hakikat alam semesta itu lebih tajam daripada besi manapun. Kemudian yang dingin melebihi air apa? Hati yang sabar. Jadi keutamaan kita bersabar itu harus lebih dingin, melebihi dinginnya air. Itulah hakikat kesabaran yang ingin diutarakan oleh Raden Ranggawasito dalam tulisannya Serat Gatoloco. Yang lebih keras dari batu adalah hati manusia yang kesadarannya sempit. Jadi kalau akal kita sempit, otak kita sempit, menyebabkan segala sesuatu hal menjadi sebuah masalah, itulah kenyataan bahwa hati kita lebih keras daripada batu. Semoga kita bisa mengambil makna ini supaya apa? Kita bisa lebih mawas diri. Khususnya saya sendiri yang membuat vlog ini, karena saya juga tempatnya salah hilap dan dosa. Terus kesadaran sempit itu bisa juga diartikan hati manusia yang penuh keinginan. Mana yang lebih panas melebihi panasnya api? Apa yuk? Hati manusia yang penuh keinginan itulah yang melebihi panasnya dari panasnya api. Keinginan kita ini melebihi dari panasnya api, diutarakan di situ. Kemudian lebih banyak mana? Laki-laki dan wanita. Jelas lebih banyak wanita di muka bumi ini. Walau berwujud laki-laki, jika tidak memahami makna wanita sejati, dia bisa dibilang wanita. Kemudian mana yang baik, yang hidup atau yang mati? Sungguh lebih banyak yang mati, walau terlihat hidup, katanya di sini. Namun jika tanpa adanya kesadaran, tanpa adanya budi, maka yang namanya budi itu dari Sanskerta yang artinya kesadaran ya. Tanpa adanya kesadaran hidup ini, tanpa adanya kita eling, kita ini sama aja dianggap sudah mati. Sungguh kita mati, sungguh dia mati kalau orang tidak punya kesadaran itu. Lebih banyak mana, yang kaya atau yang melarat? Dijawab di sini jelas banyak yang melarat. Walau kaya harta, manakala bodohnya tanpa kesadaran dan tanpa kecerdasan. Di sini diartikan mana yang banyak kaya atau miskin.
banyak yang melarat walau kaya, banyak yang miskin walau kaya. Kenapa? Dia tidak punya kesadaran dan tidak punya kecerdasan. Kenapa dibilang tidak punya kecerdasan? Ya karena dia kekayaannya lupa, tidak bersyukur, haus terus sama kekayaan. Bisa disebut manusia melarat, tak punya karya lebih. Nah ini dia, manusia yang disebut melarat, dia adalah manusia yang tidak memiliki karya yang lebih, sesuatu yang dihasilkan dari dirinya untuk bermanfaat bagi alam semesta, bermanfaat bagi segenap umat manusia. Itu adalah orang yang melarat, tidak ada mempersembahkan sesuatu untuk orang lain. Kemudian di sini untuk memahami kasih Allah, lebih banyak mana yang Islam atau yang kafir di sini ya. Islam dan kafir hanya bisa dibedakan manakala tidak mampu membangun kesadaran, manakala tidak memahami intisari agama, tetap kafir manusia yang seperti itu. Jadi walaupun kita berislam, kalau kita tidak membangun kesadaran kita, tidak membangun budi kita, tidak membangun akhlak kita, artinya tetap kita kafir. Moga bisa dipahamin. Orang ini memang pintar, tak bisa diremehkan. Nah, ini lanjut ya. Nah, itulah tadi sesuatu yang indah ya dari, kalau bisa teman-teman cari deh novel-novel tentang tanah-tanah Jawa seperti Serat Gatholoco, habis itu Serat Wodatama, habis itu Serat Centini. Kebetulan saya ada novelisasinya sampai 12 bab. Di situ banyak tentang hakikat kehidupan, tentang perjalanan Syekh Amorgana. Itu 3 ulama itu diutus sama kerajaan bangsa Indonesia dulu. Kumpulkan berapa tahun, jadilah sebuah serat. Akhirnya ada keilmuan di situ. Tinggal kita bisa mengambil kesadaran, mengambil hikmahnya. Selain kalian fokus, teman-teman khususnya adik-adik mahasiswa yang saya ajar, selain kalian fokus belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kalian bekerja, fokuslah ilmu-ilmu yang kayak gini untuk membangun kesadaran kalian. Ada lagi nih, di manakah kedudukan iman, di manakah kedudukan budi, kemudian di manakah kedudukan kuat, ya kan? Kemudian lagi, apakah lebih pahit dari semua yang pahit, apa yang lebih manis dari semua yang manis, apa yang lebih keras daripada batu, apa yang lebih luwih jembar ngungkuli jembaring bumi, lebih luas melebihi luasnya bumi. Kemudian apa yang lebih tinggi dari langit, apa yang lebih panas melebihi panasnya api, kemudian apakah yang lebih dingin dari air. Kemudian tadi, apakah yang lebih gelap dari malam, apakah yang disebut dengan melihat, mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah, ya kan? Apa yang lebih cepat, mana yang banyak orang hidup atau orang mati, orang kaya atau orang miskin, banyak laki-laki atau wanita, banyak orang kafir atau orang Islam, ya kan? Ya itulah tadi jawabannya tadi yang tadi kalian ulang-ulangnya aja, moga-moga bisa kalian pahamin, karena namanya membahas buku-buku sejarah, tulisan-tulisan asli leluhur Indonesia masa lalu itu memang butuh keahlian sastra, keahlian kita berpikir. Dan untung aja fasilitas YouTube nih untuk mengingatkan kita. Banyak sih di sini. Di sini juga ada namanya representasi sebuah perasaan. Bagaimana perasaan itu, bagaimana itu rasa. Banyak di sini selain dari ilmu-ilmu kehidupan. Oke, sampai sekian vlog saya malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.